Sahabat yang beriman, berbakti kepada orang tua menjadi kewajiban setiap anak. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib dan disebut sebagai birrul walidain. Berbakti tidak hanya dilakukan semasa hidup orang tua, namun juga ketika keduanya telah meninggal dunia. Ibu sudah mengandung selama 9 bulan, kemudian menyusui dan merawat anaknya hingga besar. Sementara itu, ayah akan mengupayakan segala hal terbaik untuk anak-anaknya. Tak ada alasan apapun yang membolehkan anak melawan orang tuanya. Berbakti kepada orang tua ketika keduanya masih hidup bisa dilakukan dengan cara menaati segala perintahnya asalkan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Hukum mentaati orang tua adalah wajib atas setiap muslim dan haram untuk mendurhakai keduanya, bahkan tidak diperbolehkan menyakitinya sedikitpun. Rasulullah bersabda, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim. Lantas, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk berbakti kita kepada orang tua meski keduanya telah meninggal dunia. Berikut ini adalah amalan untuk orang tua yang telah tiada. Satu, mendoakan orang tua. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama sahabat, tiba-tiba datang seseorang dari suku Bani Salamah, lalu berkata, "Ya Rasulullah, masih adakah sisa bakti yang dapat aku lakukan sepeninggal kedua orang tuaku?" Beliau bersabda, "Ya ada, doakan kebaikan untuk keduanya, mohonkan ampunan untuk keduanya, sambung silaturahim di keluarga keduanya yang tidak tersambung tanpa ada keduanya, dan muliakan teman-teman kedua orang tua." Hadis riwayat Abu Daud. 2. Bersedekah dan melunasi utangnya. Amalan berikutnya yaitu bersedekah dan melunasi hutang apabila memiliki hutang semasa hidupnya. Dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki bertanya, "Sesungguhnya ayah saya telah wafat, dia meninggalkan harta tapi tidak ada wasiat. Apakah dosa-dosanya bisa terhapus jika saya bersedekah hartanya itu atas namanya?" Rasulullah menjawab, "Ya." Rasulullah pernah bertanya tentang jenazah seorang sahabat, "Mungkin saudara kalian ini memiliki utang?" Sahabat menjawab, "Benar, sebesar 2 dinar." Maka Rasulullah pun mundur, tidak jadi menyalatinya. Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, 2 dinar itu biar aku yang menanggungnya." Maka Rasulullah pun bersabda, "2 dinar itu sekarang menjadi tanggunganmu dan wajib pada hartamu, mayit ini berlepas diri darinya." Abu Qatadah pun menjawab, "Ya." Akhirnya Rasulullah pun menyolatinya. 3. Menunaikan haji. Dari Ibnu Abbas, ada seorang wanita dari Juhainah datang ke Rasulullah. Dia berkata, "Ibu saya bernazar untuk melaksanakan haji, tapi dia belum sempat haji sampai akhirnya wafat, apakah boleh saya haji untuknya?" Nabi menjawab, "Berhajilah untuknya. Apa pendapatmu jika ibumu punya utang, bukankah kamu akan membayarkannya?" Hadis riwayat Al-Bukhari. 4. Membaca Al-Quran. Amalan lain yang dapat kita lakukan adalah membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tua. Hendaknya setelah membaca Al-Quran berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah pahala membaca Al-Quran ini kepada Fulan bin Fulan." Apabila seorang anak melakukan ketaatan baik berupa sholat, puasa, bersedekah, membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. 5. Menunaikan janji dan wasiat orang tua. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ketika kami duduk bersama Rasulullah datanglah seorang dari kabilah Bani Salamah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada bakti yang tersisa untuk kedua orang tuaku yang dapat aku lakukan setelah mereka meninggal?" Beliau menjawab, "Ya, mendoakan mereka, menunaikan janji mereka, menyambung tali silaturahim yang pernah mereka lakukan, dan memuliakan teman mereka." Hadis riwayat Abu Daud. 6.
Menyambung silaturahim dengan kerabat atau teman dekatnya. Amalan lain yang dapat dilakukan adalah menyambung silaturahim yang biasa dijaga oleh kedua orang tua. Rasulullah pernah bersabda, di antara bakti kepada kedua orang tua yang paling mulia adalah menyambung hubungan dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. 7. Melanjutkan amalan baik keduanya. Amalan lain yang bisa kita lakukan adalah menjaga dan melanjutkan amalan baik yang dilakukan orang tua semasa hidupnya. Misalnya, jika keduanya rajin puasa sunnah, maka hidupkanlah. Apabila keduanya gemar bersedekah untuk kaum duafa dan aktivitas dakwah, maka lanjutkanlah. Jika orang tua senang menghadiri majelis ilmu, maka lanjutkanlah kebiasaannya. Demikian amalan yang dapat kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal. Mudah-mudahan amalan ini menjadi penyebab turunnya ampunan dan rahmat Allah kepada orang tua kita. Semoga bermanfaat.